kesulitan itu pasti ada. Karena saja saya karena ketiga kalinya ibarat orang itu belajar saya dari pengalaman. Jadi seperti halnya saya melepaskan anak panah. Anak panah itu kalau ilmu pasti tepat sasaran, kalau pengalaman pasti tepat sasaran dan bisa tembus sampai ke pusatnya. Itu bedanya antara ilmu sama pengalaman. Ya saya ini pengalaman. Akhirnya saya mendapatkan ilmu. Berarti sebelum itu khawatirnya terus menetap mengikuti juga ada harapan. Harapannya untuk anak-anak. Harapan saya untuk anak-anak itu anak-anak di era yang sekarang itu era modern, globalisasi dan zaman semakin hari semakin daya saingnya tinggi, maka harapan saya supaya anak-anak nanti bisa berhasil menurut versi suksesnya mereka. Terus itu kan dengan selama 1 bulan mengikuti kegiatan dari motivasi maupun instruktur itu ada kendala Untuk kendala dalam mengikuti kegiatan seperti sementara ini masih belum ada. Walaupun belum ada, tapi saya akan mempersiapkan diri. Apapun kendala dan resikonya, saya harus siap. Terus tadi Pak Sigit juga bilang berjalan dengan KKD. Terus sudah ada sebelum dengan mengikuti JGP itu kan kita atau juga sebegitu ya memahami filosofinya KKD. Dan setelah dengan 1 bulan sampai 1 ada perubahan di ruang kelas Ada perubahan kelas ini. Saya melihatnya indikatornya dari keberhasilan studi didik saya. Jadi ketika saya sebelum mengikuti CGP itu pembelajarannya masih standar. Jadi saya seperti hanya guru biasa saja yang mengajar, bukan kewajiban. Akan tetapi ketika saya mengikuti CGP ini saya merasa tertambah dan anak-anak semakin tertarik. Saya harus mengemas bagaimana pembelajaran ini harus lebih menyenangkan, lebih berkesan, punya makna, anak-anak bisa terekam di otak. Jadi anak-anak mempunyai rasa ketertarikan dulu pada dirinya, kepada materinya, sehingga dia bisa berhasil menurut versi mereka. Karena mereka hidup saya. Berarti respon anak sendiri sangat antusias. Itu respon anak bahkan terlalu antusias. Contohnya gini, ketika saya tidak hadir atau tidak mengajar karena ada urusan atau mungkin sakit, anak-anak itu ketika ketemu saya mesoni saya, ngambek. Berarti Enggak sudah pulang rindu ya, gimana? sudah rindu. Marah ketika saya tidak mengajar, itu marah-marah menanti kehadiran saya. Benar Bapak sudah sesuai dengan 1.2 tergerak dulu, bergerak menggerakkan anak-anak tanpa dirasa ketika tidak masuk sampai kehidupan seperti itu. Perasaan bagaimana? Perasaan saya ketika mendapat effort dari anak seperti itu, saya pertama itu bahagia. Kebahagiaan saya itu sebenarnya tidak melihat sejatinya tidak mereka berhasil nantinya bukan, tapi ada perubahan dari anak-anak, dari yang biasanya malas menjadi semangat, menjadi rajin, menjadi dia lebih bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Jadi pembelajaran itu saya misalkan kepada anak-anak seperti ada di sini dokumentasi yang mengambil gambar sendiri, terus membuat game itu anak-anak saya kasih kebebasan membuat game dari strat itu yang variatif. Mereka google dulu lihat referensi dari mana. Terus fungsi saya membimbing ketika mereka ada masalah atau kendala, saya kasih bimbingan. Ini loh ini bukan cuma modelnya ditambah atau ini diperbaiki. Dan akhirnya anak-anak itu mencoba merasakan, terus tahu hasilnya, akhirnya ketagihan. Ada nggak kendala misalkan satu kelas
80% itu mereka antusias. Cuma ada beberapa yang masih kurang, dan itu adalah PR untuk saya untuk memperbaiki mereka. Ibaratnya saya itu memperbaiki mereka dari fondasinya. Ketika fondasinya sudah bagus, maka otomatis mereka akan mengupgrade kemampuan mereka. Tapi kalau fondasinya masih kurang, ya itulah tugas saya untuk memperbaiki mereka dengan rasanya mereka. Nah itu hal yang baik yang perlu dilakukan. Jadi sudah PR kita sudah ada. Nanti ide-ide kedepannya pasti sudah ada. Nah hal baik yang akan lebih diperbaiki. Nah kaitan dengan aksi nyata, ada kendala kita membuat aksi nyata baik maupun 1.1 untuk terkait dengan aksi nyata itu sebenarnya di sekolah ini sudah setiap kali membuat aksi nyata. Hanya saja dulu itu nggak tahu itu buat apa. Karena sekolah di sini sekolah penggerak juga dari kepala sekolahnya pun juga mendukung. Anak-anak itu memang di sini dikasih kebebasan untuk mengekspresikan contoh tanggal 4 atau tanggal hari ini ada praktek. Nah itu ada itu dilakukan berarti setiap event sudah terprogram. Untuk terprogram tanggal 4 sudah terprogram. Kalau yang seperti hari ini itu praktek gurunya. Guru di sini itu saling bekerja sama. Misalnya ini guru seni dan bahasa daerah itu kolaborasi. Kalau kemarin itu guru TK saya itu berkolaborasi dengan agama. Bisa. Dukungan kepala sekolah saya sangat mendukung ya. Nah, tanpa saya tanya pun jenengan sudah menceritakan bahwa guru-guru semua sudah juga ikut berkolaborasi. Berarti tidak menutup hanya kelas saja yang sama, misalnya seperti itu. Ya, karena di sini juga menyandang predikat sekolah penggerak harus mempaskan diri, karena di sini kan proyek pilotnya Magetan. Selain sini juga Mospati juga, di mana nanti juga memberikan pengibasan. Otomatis gurunya di sini harus mengupgrade diri, harus bisa bekerja sama, berkontribusi dengan murid, guru, warga sekolah, warga masyarakat di sekitar sini. Jadi juga mengikuti era zaman. Era zaman. Untuk apa itu foto digital, jangan sudah membuat. Saya fokus kuliah digital itu yang pertama kali membuat. Sudah pertama kali membuat. Dan saya menggunakan Google Sheet itu saya gabungkan pada Canva Sheet. Jadi kalau Google Sheet itu kan panjang. Linknya saya ikutkan di Canva Sheet. Jadi saya mendapat domainnya dari Canva. Ketika Canva itu dibuka, itu ada sheet-nya, nanti terkoneksi dengan Google Sheet. Untuk respon dari teman-teman kan juga sudah mengalami ada nggak mau tergerak mengikuti sejak panjang. Di sini untuk guru-guru itu semuanya sangat berantusias. Kemarin itu juga selain saya dan Pak Bima juga ada Bu Wahyu sama Pak Roni. Akan tetapi mungkin saya keberuntungannya lebih dulu. Di sini itu guru-gurunya sangat mendukung sekali, karena ya memang setelah Saling support, saling membantu. Adapun yang mengajar prakteknya masih belum. Masih belum ada yang dapat. Kalau guru penggerak berikutnya ya itu berikutnya pasti ada. Nanti insya Allah kalau pengajar praktek itu memang sekarang harus melalui CGP. Kalau misalkan angkatan pertama tapi gelombang 4 itu memang ya menurut saya keterpaksaan lah. Sebenarnya tidak karena apa ya, mungkin takut dulu kita sudah sugesti. Ya, insya Allah nanti saya dan Pak Muhaimin ketika nanti sudah lulus CGP angkatan 10 ini akan melanjutkan nanti kalau ada pendaftaran pengajar praktek saya pasti target saya di tahun 2025 nanti saya
terus pengajar praktek dan mau meneruskan studi di S2 di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Sakit dan berjalan dengan sesuai dan juga berdampak kepada anak-anak. Dan tadi juga ya, anak-anak sudah menolak Pak Sakit dan itu sudah benar-benar dilakukan. Nah, itu kan sudah ada baik. Nah, apa ya dari hal baik ini apa yang perlu dengan perbaiki lagi? Yang perlu saya perbaiki otomatis media pembelajaran. Saya harus lebih variatif. Mungkin kalau yang kemarin saya terapkan lagi user. Jadi saya harus punya inovasi yang lainnya. Jadi ini kelas 7 rencananya nanti kalau yang kemarin saya pembelajarannya saya ajak di luar sekolah, ya, di luar sekolah untuk membuat konten sinematografi. Itu pembelajaran di luar sekolah. Selain di luar sekolah, berarti kita juga mengajarkan di dengan bertanya nggak Pak? Pembelajaran di ruangan atau di lebih cenderung kemana? Anak-anak kalau di sini kan sukanya memang banyak, kalau saya mendapat banyak kinestetiknya. Ya. Itu anak-anak lebih sukanya praktek. Nah, ketika di sini informatika atau anak-anak senang karena praktek. Nah, pembelajaran di kelas itu kalau dibandingkan dengan pembelajaran di luar sekolahan itu anak-anak kalau saya respon itu lebih suka di luar sekolah. Karena mereka bisa lebih leluasa, bisa bersentuhan dengan masyarakat langsung mencari ilmu. Kalau di informatika ada namanya pembelajaran teknologi itu teknologinya ya itu mereka, pedagoginya gurunya. Anak-anak juga punya pedagogi sendiri. Kontennya adalah ketika mereka membuat karya, membuat video, itu membuat narasi. Sebenarnya pengetahuan yang mereka miliki, baik pengetahuan menggunakan teknologi, pengetahuan menggunakan dari ilmu yang mereka dapat diubah menjadi satu bentuk karya berupa video. Anak-anak di sini sudah terbiasa. Berarti sebelum jenengan di DKP sendiri memang sudah ada pembiasaan dan hal seperti Pak. Jadi jenengan ibaratnya oke Pak, kita ngobrol sampai di sini. Adakah kira-kira jenengan punya dari depannya untuk khususnya apa atau rencana inovasi apa yang akan diterapkan di kelasnya Pak? Rencana terdekat saya ini anak-anak ini kan memang saya sebagai guru informatika salah satunya memanfaatkan akun belajar IT. Keduanya anak-anak di sini juga saya ajari Canva. Terus selain itu di sini ada beberapa bab 1 sampai 1 sudah saya jelaskan dan mereka nanti akhirnya merangkum satu bab saja. Ini tugasnya sendiri tidak kelompok. Mandiri. Terus mereka buat presentasi di Canva. Habis itu setelah akhirnya mereka tak kasih waktu selama 5 menit untuk berbagi baik antar sesama temannya. Berarti itu ilmu yang dengan dari TGP itu benar-benar sudah diterapkan di kelas. Terus respon anak sendiri bagaimana ketika itu modul pembelajaran diberikan? Itu responnya anak gimana? Sementara ini kan anak-anak kan masih proses dulu, jadi responnya masih belum terlihat. Jadi anak-anak itu yang pertama sementara ini responnya tok itu sih Pak. Tapi mereka dari kagetnya dia penasaran. Coba Pak, tidak apa-apa. Tidak salah tidak cukup Itu Pak. termasuk juga tantangan ya. Tantangan. Dari anak itu sendiri tantangan. Dari zona nyaman, ini kan ada hal baru. Nah, itu responnya walaupun kaget tapi juga penasaran. Maksudnya cuma sebentar loh kagetnya. Itu memang anak-anak saya latih selain teknologi, pengelolaan data informasi juga komunikasi. Komunikasinya di sini adalah public speaking. Mereka public speaking kepada temannya, usaha mengenalkan dirinya,
memperkenalkan materi yang mereka sampaikan melalui presentasi yang telah mereka buat dengan gampang. Itu aturan yang ideal itu bergiliran atau hanya satu perwakilan saja? Saya urus sesuai aksen. Tapi semua mengikuti ya? Iya, tapi saya tidak berharap terlalu tinggi. Adapun anak-anak nanti yang pada kenyataannya masih kurang berhasil. Iya. Dan itu kembali lagi itu sebagai RTL saya, rencana tindak lanjut saya. Saya harus meningkatkan kemampuan mereka. Dengan itu adil berarti anak-anak tetap dikasih kesempatan. Iya. Berarti sangat berdampak dan sangat manfaat perwakilan itu masuk ke kalau sudah sampai bahkan juga harus mengikuti dari jurnal pemantauan dari yang dengan karena tak tapi kami sebagai promosi jurnal pemantauan dari sejauh mana kemudian mengikuti saya kira kami tidak ada kendala yang berarti. Nah mudah-mudahan apa yang jenengan undangkan, apa yang jenengan nanti perbaiki ke depannya semua itu bisa terwujud. Mungkin itu dari saya pikir apabila ada informasi Saya sangat berterima kasih atas kunjungan dari pengajar praktek. Di sini saya juga mendapatkan sharing juga ilmu baik dari Guru kami kepada saya. Semuanya itu memang kita saling belajar. Dimana belajar itu tidak ada yang lebih tinggi, hanya kita sama. Adapun ada yang lebih dulu, berarti kesempatannya. Saya merasa terima kasih dari diri saya. Mudah-mudahan jajaran di Supati saya dapat dan saya juga semakin termotivasi untuk menjadi guru yang berusaha lebih baik dari ini selamanya untuk harus bahagia.